Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad David Kurniawan, NIM 08112825300048 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Matematika. Di sini saya ditugaskan untuk menyelesaikan lampiran soal bab 6 SPSS nomor pertama. Kita telah diberikan data file Excel yang akan kita kelola di SPSS. Pertama-tama kita harus mengimport file tersebut ke dalam SPSS yang terlebih dahulu. Caranya yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS, pilih file, open, lalu klik data. Kita files of type, kita pilih Excel, dokumen. Kita cari dokumen di mana kita tadi menyimpannya. Klik OK. Oke. Artinya kita telah berhasil mengimport file Excel tadi ke dalam aplikasi SPSS. Lihat ini data view-nya. Oke. Kita harus merapikan terlebih dahulu jenis-jenis kelamin tersebut dengan cara ketik manual pada data view ini. Karena data masih terbilang kecil, yaitu 1 hingga 25, jadi tidak terlalu susah, maka kita dapat ketikkan secara manual saja. Ntar kita atur dahulu. Oke, jenis kelamin telah kita atur menjadi rapi. Selanjutnya kita disuruh untuk mengubah variabel jenis kelamin menjadi values atau valuesnya numerik, yaitu pada variabel view pada kolom values ini. Untuk variabel jenis kelamin kita isikan value-nya, misalkan 1 itu kita misalkan laki-laki, add 2 itu kita misalkan itu perempuan, add. Oke. Measure-nya kita pilih nominal. Oke, aman. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung nilai akhir, ya, yaitu klik menu transform, compute variable. Oke, kita
tadi telah diberikan nilai kehadiran, kuis, UTS, UAS, bonus dan sebagainya, serta beserta dengan bobot nilainya, yaitu dalam persentase. Jadi misalkan bobot nilai untuk kehadiran itu 20%, berarti kita ubah dahulu menjadi desimal, yaitu 0,20 dan seterusnya. Jadi dapat kita hitung, berarti kita tuliskan saja nih target variabelnya itu menjadi nilai akhir kita dalam kurung 20% itu 0,20 dikalikan dengan nilai kehadiran, ditambahkan dalam kurung lagi 30% dikali kuis, yaitu 0,35 dikali nilai kuis, ditambahkan lagi dengan 35% dari UTS, 35% kali UTS itu 0,35 dikalikan nilai UTS, ditambahkan lagi dengan 45% dikali UAS, yaitu dalam kurung 0,45 dikali nilai UAS. Yang terakhir kita tambahkan dengan bonus. Kita klik OK. Perintah tersebut telah berhasil kita execute dan harusnya otomatis akan muncul di data view. Muncul. Agar kita tidak bingung, pusing untuk melihat terlalu banyak angka koma di belakangnya, maka kita atur saja dalam variabel view ini, desimalnya kita nolkan semua saja. Nah sekarang kan data terlihat lebih rapi dan mudah untuk dibaca. Selanjutnya kita akan menentukan rentang atau kategori nilai, yaitu A hingga E. Klik pilih pada menu transform ini, kita klik record into different variable, pilih variabel nilai akhir, klik old and new values. Nah sekarang rentangnya itu 86 hingga 100 itu A, 71 hingga 85 itu B, 56 hingga 70 C, 41 hingga 55 D, dan kurang sama dengan 40 itu nilainya E. Sekarang ringnya yang terbesar dulu, ringnya itu 86. Kita pilih ring value true highest. Kenapa kita pilih ring value true highest? Karena dapat kita lihat pada data view bahwa nilai akhir dari mereka tersebut ini ada yang lebih dari 100. Contohnya seperti 115, maka yang pasti lebih dari 100 kan. Berarti pada transform ini kita pilih nilai akhir ini tertarik, values, kita pilih ring value true highest, itu berarti 86. Value-nya ini kita misalkan A itu 1, B itu 2, C 3, D 4, dan E 5. Berarti misalkan yang 86 100 itu A, berarti A itu 1 misalnya. Kita add. Selanjutnya 71 hingga 85 itu B. Berarti kita pakai ring biasa saja, 71 nih. Ketikkan saja 71 hingga 85, berarti 85. Value-nya berapa? Itu 2. Selanjutnya itu 56 hingga 70. Value-nya berapa? 3. Kita add. Selanjutnya itu 41 hingga 55. Value-nya itu berarti 4. Selanjutnya itu kurang lebih sama 40. Berarti kita pilih lowest true value, 40. Value-nya ini adalah 5.
Kita klik continue. Kita berikan nama dia ini sebagai kategori nilai. Oke. Labelnya ini kita tambahkan di sini 1 sama dengan A, 2 sama dengan B, 3 sama dengan C, 4 sama dengan D, dan 5 sama dengan E. Sebenarnya dulu ya. Ya, berarti oke. Kita okekan saja. Oke, bahasa tereksekusi. Berarti harusnya akan langsung muncul. Oke. Pada di variable view ini kita ubah values ini menjadi misalkan 1 itu A, add, habis itu 2 itu B, add, 3 itu C, 4 itu D, dan 5 itu E. Oke. Oke. Selesai. Selanjutnya kita akan menentukan status lulus. Misalkan nilai yang A, B, C itu berarti lulus, dan yang tidak lulus berarti D dan E. Kita kembali lagi pada pilih menu transform, record into different variables, pilih variabel kategori nilai, Oke. Pilih variabel kategori nilai old and new values. Nah, sekarang kita pada ring, berarti A, B, C itu berarti A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama 3. Berarti ringnya 1 hingga truth 3, value-nya itu apa? 1, karena 1 itu lulus dan 0 tidak lulus. Add. Oke. Sedangkan yang 4 truth 5 itu 0 karena dia tidak lulus. Oke. Kita continue. Kita akan kasih nama saja ini status lulus. Oke. Oke. Oke, telah berhasil kita execute. Nah, pada variable view ini
valuesnya. Satu itu lulus, kita misalkan satu itu lulus, add, dan 0 itu tidak lulus. Lulus. Nah, oke. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menentukan statistik deskriptif, itu menentukan mean, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari suatu nilai ring atau kumpulan data. Menu analyze, kita pilih deskriptif statistik, deskriptives. Oke. Masukkan variabel nilai quiz, kita share ke kanan, tarik ke kanan. Nilai UTS kita tarik ke kanan juga, nilai UAS dan nilai akhir. Oke. Options kita pilih sini, mean kita centang, standard deviation kita centang, minimum dan maksimum juga kita centang. Selanjutnya continue dan klik OK. Oke. Nah, sekarang telah tereksekusi, telah ditampilkan di sini, berarti standar deviasi, minimum, maksimum, dan rata dari nilai-nilai tersebut. Oke. Selanjutnya kita ditugaskan yang terakhir adalah membuat grafik dalam, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, serta diagram garis. Nah, untuk membuat diagram tersebut, yang pertama-tama kita akan membuat diagram batang, itu menu Graphs, Chart Builder. Kita pilih bar, simple bar, kita tarik. Nah, oke. Untuk X aksis itu kita masukkan jenis kelamin, serta untuk yang count ini Y aksis ini kita pilih nilai akhir. Min statistik kita pilih min, apply, dan OK. Sebentar, coba kita buat ulang. Graphs Chart Builder. Untuk X aksis itu jenis kelamin, Y aksis itu min dari nilai akhir. Statistik kita pilih min, apply, bar, OK. Oke, tetap sama. Oke, berarti kita telah berhasil menampilkan grafik diagram batang. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran, itu sama saja dengan tadi caranya, itu pada menu Graphs, Chart Builder. Kita pilih pie atau polar ini, kita tarik. Oke. Jenis kelamin count. Slice by ini kita pakai kategori pie chart, ini kita pakai slice by kategori nilai. Slice by kita pakai kategori nilai, nama, tak perlu. Color, kategori nilai.
kategori nilai dengan akhir. Oke. Oke. Oke, di sini kita telah berhasil membuat diagram lingkaran, tapi sebentar kita buat ulang. Analyze grabs dan filter. Slice by kita isi kategori nilai. Dan sum itu total kalau status lulus tidak bisa, kategori nilai tidak bisa, nilai akhir bisa, kemudian jenis kelamin tidak bisa, NIM nama juga tidak bisa, dan NIM juga tidak bisa. Berarti kita nilai akhir. Oke, tetap sama. Oke, kita telah berhasil membuat diagram lingkaran. Selanjutnya yang terakhir itu akan kita ditugaskan untuk membuat diagram garis, yaitu pada menu Graph Chart Builder kita pilih line, kita pilih yang ini simple line, kita tarik. X axis kita menggunakan nama, Y axis kita menggunakan nilai akhir. Untuk X axis kita menggunakan nama, dan Y axis kita menggunakan nilai akhir. Oke. Nah, kita telah berhasil membuat diagram membuat diagram batang, diagram lingkaran, serta diagram garis terakhir. Oke, cukup sekian penyelesaian lampiran soal bab 6 SPSS nomor pertama dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.